Selamat pagi, saudara. Dalam menghadapi musim kemarau, strategi dan antisipasi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian? Dan pada saat ini kami akan membahas dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Bapak Hendy Jatnika. Selamat pagi, Bapak Hendy. Pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Ya, Pak, untuk memasuki topik pada saat ini ya, Pak, memasuki musim kemarau. Pasti kan ada perubahan dan juga antisipasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian. Namun pertama-tama bagaimana kondisi lahan pertanian di Jawa Barat pada saat ini, Pak? Jadi kondisi lahan pertanian di Jawa Barat saat ini masih dikatakan masih subur ya. Kita bisa menghasilkan, mengkontribusikan produk padi kita 12,5 juta ton. Ini adalah penghasil kedua di Indonesia ya. Itu kemudian produk-produk komoditas lain juga memang kita masih menjadi andalan nasional. Seperti halnya sayuran. Sayuran banyak peringkat 1 dihasilkan dari Jawa Barat. Dan ini menjadi kontribusi utama untuk pasar-pasar nasional. Itu menunjukkan bahwa lahan kita masih cukup untuk memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pangan nasional. Cukup bagus gitu. Walaupun tentunya dalam hal penggunaan lahan terjadi kompetisi untuk pertanian, untuk sektor-sektor lainnya juga selalu ada. Berarti dalam memasuki musim kemarau masih tetap baik ya, Pak ya? Masih baik. Iya. Ya. Nah, selanjutnya untuk pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap petani di Jawa Barat ini, Pak, seperti apa? Jadi kita punya perangkat yang ada di lapangan, ada PPL. Ya. PPL itu hampir satu desa satu orang. Jadi di kita ada sekitar 5.000 desa lebih. Itu ada PPL sejumlah seperti itu. Itu yang akan mendampingi petani dalam proses budidayanya, baik tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu juga kita punya pendamping di lapangan yang organik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah POPT, pengamat organisme tanaman gitu ya. Jadi mereka-mereka ini adalah ujung tombak kami yang ada di lapangan sebagai mitra pendamping dan penyuluh bagi dalam proses pertanian yang ada di lapangan itu. Berikut adalah peran dari dinas terhadap petani ya, Pak. Nah, untuk peran dinas pertanian terhadap pupuk nih, Pak, seperti apa, Pak? Jadi pupuk itu kan banyak yang mengaturnya. Pengaturan pupuk itu berada di pemerintah. Kita sebetulnya tanaman pangan dan hortikultura adalah salah satu pengguna saja ya. Regulasinya untuk pupuk banyak termasuk dalam pengamanan harganya. Kita ini menyusun kebutuhan pupuk untuk setiap tahunnya diusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk kebutuhan tanaman pangan dan hortikultura. Jadi kita menggunakan pupuk-pupuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk Dinas Pertanian di Jawa Barat ini, apakah ada peran untuk pengendalian harga pupuknya, Pak? Secara langsung tidak ada ya, karena kewenangan kita tidak seperti itu. Cuma kita memberikan kontribusi informasi terhadap harga yang terjadi di lapangan. Misalnya ada harga di bawah head, harga eceran tertinggi, kemudian ada kelangkaan pupuk, kita selalu koordinasikan dengan dinas-dinas atau instansi terkait supaya cepat diantisipasi, jangan sampai harganya melonjak dan suplainya yang tidak ada seperti itu. Oke, berikut untuk pupuk ya, Pak. Namun untuk penyediaan benih tanaman, apakah dinas turut andil juga, Pak? Ya tentu, yang pertama kita punya balai benih. Balai benih. Ada balai benih, ada UPTD yang menghasilkan benih tanaman pangan dan hortikultura seperti buah-buahan. Tanaman pangan kita mempunyai balai yang menghasilkan benih padi untuk ditangkarkan kembali di petani ya. Kemudian kita juga punya balai yang menghasilkan benih kedelai dan jagung. Itu kontribusi kita, cuman memang betul tidak akan mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani. Kita memberikan kontribusi seperti itu. Dan kita juga dalam penyediaan benih membina penangkar-penangkar yang ada di lapangan. Baik benih tanaman pangan seperti padi, kemudian kedelai, serta benih buah-buahan. Kemudian dalam benih ini kita punya fungsi juga melalui UPTD juga ada balai pengawasan dan sertifikasi benih. Jadi benih-benih yang beredar, benih-benih yang diedarkan dan diperjualkan beli di masyarakat itu harus punya label. Oh, label khusus ya, Pak ya? Ya, biar terpercaya pastinya. Harus terpercaya. Label itu menunjukkan kualitasnya betul-betul telah teruji. Itu adalah fungsi dari balai yang ada di bawah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ya, untuk kenyamanan petani dan juga pemakai pupuk ya pasti ya, Pak, dan benih tadi ya. Jadi benih ini berlabel itu untuk
produsen juga ada manfaatnya bahwa dia menghasilkan benih yang telah memenuhi standar. Kemudian untuk petani, konsumen betul-betul bahwa benih yang digunakan dan dibelinya adalah benih yang berkualitas. Tadi juga Bapak menyebutkan bahwa kondisi lahan di Jawa Barat masih subur, Pak. Nah, bisa disebutkan tanaman apa saja yang menjadi unggulan di wilayah Jawa Barat, Pak? Kalau utamanya Jawa Barat ini adalah penghasil padi kedua ya setelah Jawa Timur, walaupun luas areanya jauh di bawah Jawa Timur. Kemudian produk-produk buah-buahan kita banyak, seperti mangga, kemudian manggis, kemudian banyak sekali kalau disebutkan. Kita mengelola yang dicatat di statistik aja itu ada 26 buah-buahan, 26 sayuran, kemudian tanamannya banyak. Dari seluruh komoditas ini kita banyak memberikan peringkat kontribusi terhadap nasional, ada yang 1, 2, 3 gitu ya. Seperti itu masih banyak ya. Apalagi sayuran. Sayuran kita dengan keunggulan Jawa Barat banyak dataran tingginya, kemudian ditanam sesuai dengan iklimnya, itu memberikan kontribusi suplai kepada Jakarta dan kota-kota lainnya. Tidak hanya untuk masyarakat Jawa Barat. Baik, oke. Tapi tempo hari harga bawang putih mengalami kenaikan ya Pak ya, dan melambung serta pengakuan pedagang katanya ada pasokan dari petani yang berkurang. Nah, untuk hasil investigasi dari Distan Jabar sendiri seperti apa Pak? Jadi khusus untuk komoditas bawang putih, kebutuhan Indonesia ini 95% impor gitu ya. Oh, impor. Ya, jadi kebanyakan dari Cina menurut informasi. Kemudian kita ini Indonesia hanya menghasilkan 5%. Kemudian Jawa Barat sendiri hanya terdapat 1 kabupaten dan 1 kecamatan yang masih ada petani yang menanam bawang putih. Jadi 1 tahun terakhir kemarin area bawang putih kita hanya sekitar 140 hektar dengan produksi sekitar 150 ton ya, 150 1 hektar 10 ton. Gitu. Jadi hanya kecil gitu kontribusinya. Kemudian misalnya kalau ada dikatakan kendala dalam pasar, suplai pasar terhadap bawang putih, mungkin ini terkendalanya bukan di masalah budidaya, mungkin di perdagangan atau di impor. Perdagangan. Ya karena banyaknya dari impor gitu. Jadi hanya sedikit. Baik, sekali. Untuk proses tanam bawang di Jawa Barat sendiri berarti masih normal ya Pak? Bawang putih ini memerlukan karakteristik daerah yang berbeda ya. Itu harus ditanam di dataran tinggi di atas 1000 meter. Kemudian petaninya harus betul-betul punya modal yang cukup karena modalnya tinggi. Kemudian prosesnya yang ada di kita di Jawa Barat itu tanaman penyelang untuk tanaman lain setelah sayuran ada bawang putih ya. Jadi prosesnya sebetulnya tidak menjadi proses utama buat kita di komunitas bawang putih ini. Oke, baik. Lantas saudara, bagaimana antisipasi dari Dinas Pertanian dalam memasuki musim kemarau? Kami akan kembali membahas hal tersebut usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar.